Assalamualaikum, selamat siang sedulurku. Pada hari ini kita coba update tanaman cabai tua kami dan kondisinya sekarang sedang terserang penyakit busuk ranting atau yang lebih kita kenal dengan nama busuk batang atau bahasa ilmiahnya Phytophthora capsicum. Dan tanaman cabai tua ini varietas Shiostavi dengan usia hampir 6 bulanan. Ini sudah memasuki fase pembungaan kedua dan buah-buah yang terlihat adalah buah untuk tahap kedua. Lagi-lagi dia terserang busuk ranting ini, padahal untuk pembuahan pertama kemarin juga sempat terserang. Kita tangani, sudah bersih, sudah beres, sudah mulai sehat. Begitu juga untuk pembuahan pertama kemarin sempat terserang dahsyat juga dari hama pengisap daun, terutama tripnya yang bikin kita down. Namun untuk recovery buah keduanya berjalan cukup baik. Namun Phytophthora lagi-lagi mengganggu pikiran kita, mengganggu ketenangan kita. Dan sedulur, banyak yang kami ikuti kemarin dari sosial media yang memiliki kondisi serupa dengan kami. Semoga di antara kalian ada yang hadir di sini. Nah, sedulur, silakan angkat tangan yang memiliki nasib serupa seperti kami. Silakan berkomentar. Atau sedulur yang memiliki trik untuk mengamankan Phytophthora ini, kasih saran sebanyak-banyaknya. Nanti coba kita ikuti, coba kita terapkan. Untuk sedulur yang belum memahaminya dengan baik, izinkan kami sedikit menyampaikan pendapat, dan mohon maaf ini bukan maksud untuk menggurui sedulur. Ini kami hanya menyampaikan apa yang kami ketahui serta dibarengi dengan pengalaman-pengalaman kami. Baik, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Pertama sekali, Phytophthora ini adalah salah satu penyakit jamur yang dia sering terjadi atau rentan menyerang tanaman cabai kita pada kondisi musim hujan. Dan ia tepat sekali ketika proses pembuahan tahap kedua ini dimulai kemarin, cuaca hujan lagi tinggi-tingginya di sini, maka ini pun menyerang. Kemudian karena dia ini diserang oleh jamur dan kondisinya lembab atau hujan, tentunya proses penyebarannya juga menjadi sangat tinggi, sulit untuk dihentikan. Karena ketika ada satu bahagian dari tanaman cabai kita yang sudah terserang, kemudian jatuh dan lengket di bahagian yang lain, maka bahagian yang lain itu pun ikut menjadi korban dari Phytophthoranya. Oleh karenanya, pengendaliannya juga dilakukan tidak boleh main-main, tidak boleh asal-asalan. Yang penting sudah lakukannya pre, itu enggak. Demikian untuk busuk ranting. Agar busuk ranting ini benar-benar bisa sembuh, benar-benar bisa bersih, dia harus dilakukan perawatan secara rutin, kontrol yang super aktif. Dan untuk pemilihan racun pengendalinya juga tidak boleh terfokus pada satu jenis racun saja. Nah, dari pengalaman kami untuk buah pertama kemarin, penanganan busuk ranting ini berhasil kami tangani dengan metode yang menurut sebahagian rekan-rekan cukup rumit, namun menurut kami itu wajib dijalankan. Pertama sekali yang perlu kita hindari tentunya adalah penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Kenapa? Karena nitrogen itu secara umum memiliki fungsi untuk meremajakan daun, membuat daun menjadi lebih muda dan lebih segar, dan tentunya dengan kondisi daun yang lebih segar dan lebih muda, lebih hijau itu akan lebih rentan terserang dari Phytophthora. Maka hentikan penggunaan pupuk nitrogen berlebihan. Bisa kita carikan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman cabai kita. Kemudian selanjutnya untuk pemilihan fungisidanya, kemarin kami mengandalkan fungisida berbahan aktif chlorothalonil, kemudian mengandalkan fungisida dari golongan triazol,
Kemudian juga kami andalkan juga penggunaan fungisida tembaga. Cara penggunaannya, pertama, jika kondisinya tidak terlalu parah, fungisida klorotalonilnya kami lakukan penyemprotan secara tunggal saja, artinya tunggal dari sisi fungisidanya. Sementara untuk insektisidanya tetap jalan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan pada penyemprotan pertama, itu kami gunakan fungisida Vitoklor, fungisida Bumper, misalkan fungisida Wendry, fungisida Daconil, itu misalkan. Yang kami campurkan dengan abamectin, dengan akarisida, dengan nutrisi, seperti itu, jika kondisinya tidak terlalu parah. Kemudian untuk penyemprotan berikutnya kami mainkan fungisida dari golongan triazol. Ada Nativo, ada Amistartok, ada fungisidaus, dan lain-lain. Itu adalah merek dagang yang berkaitan. Penggunaannya itu bersamaan dengan insektisida ataupun nutrisi lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Namun pada kondisi sudah parah seperti ini, penggunaan fungisida klorotalonil dan fungisida golongan triazol itu biasanya kami satukan untuk beberapa kali penyemprotan. Nah, katakanlah misalkan seperti kami sebutkan tadi, fungisida Wendry kami campurkan dengan fungisida Nativo dalam satu kali penyemprotan untuk memperhambat atau membunuh semua jamur penyebab dari Phytophthora. Lalu untuk penyemprotan keduanya, ini kami pilih salah satu antara klorotalonil atau triazol, kami gabungkan dengan fungisida tembaga atau kuprosat yang sering kami gunakan. Nah, sedulur, tahapan-tahapan seperti itu terus kami kerjakan dengan interval 2-4 hari sekali penyemprotan, sampai pada batas Phytophthora itu benar-benar tidak ada lagi infeksi yang baru. Masalah ranting yang sudah terserang kemudian mengering belum berjatuhan, itu hal biasa. Namun yang perlu kita pastikan bahwa tanaman cabai kita benar-benar tidak mendapatkan infeksi yang baru dari Phytophthoranya. Ketika masih kita dapatkan, maka perlakuan-perlakuan itu wajib terus kita kerjakan, wajib terus kita lanjutkan. Hanya saja kita pantau intervalnya saja. Apakah kondisi busuk rantingnya sudah mulai menurun? Apakah busuk rantingnya masih maha dahsyat? Maka dari situ kita bisa menentukan sikap untuk melakukan penyemprotan. Apakah harus dilakukan 2 hari sekali? Apakah harus dilakukan 4 hari sekali? Itulah konsep kami yang mungkin ribet, dan apakah memang benar itu ribet? Silahkan tuliskan komentarnya. Dan apakah ada sedulur yang memiliki cara yang lain? Silahkan juga berikan komentarnya. Nanti coba kita terapkan pada tanaman cabai muda kita. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja. Selamat beraktivitas. Semoga cuannya banyak, kesehatannya tidak menurun. Dan salam hormat, salam pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.